Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan para pejuang untuk Indonesia. Kita akan mewawancara tujuan ke Jakarta, Pak. Ada kegiatan, Pak, ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Hari ini siang nanti di KPU kita akan kumpul memprotes kelakuan KPU atas kelakuan kecurangan di dalam pemilu ini. Dan kecurangan ini memang sudah banyak beredar ya, video-video ataupun berita-berita bahwa mereka tuh betul-betul ya penipu ulung lah kalau bisa bilangnya, bahwa makanya si rekap kalau istilah barunya si curang, bukan lagi ini istilah yang bagus, tapi si curang ini yang mengelabui 275 juta orang. Nah, kita datang sana untuk mendukung upaya-upaya teman-teman di Jakarta, baik yang ke KPU, besok terus usahanya ke DPR untuk mengetuk pintu hati para anggota di sana dan partai-partai. Ya mudah-mudahan aja kita doanya supaya keberangkatan kita itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya negara kita itu menjadi negara yang adil, yang nyaman, yang dipimpin oleh orang-orang yang benar gitu. Saya kira itu. Rencana berapa hari, Pak? Rencana 2 hari sampai besok. Nanti titik kumpulnya di Jakarta di mana, Pak? Nah, itu rahasia itu. Oh, rahasia, Pak, ya. Kira-kira ada berapa massa yang bisa hadir, Pak? Kalau dari Bandung saat ini cuman berapa ya? Kalau dari lokasi ini, titik ini cuman 1 bus, plus nanti di tempat-tempat lain mungkin beberapa bus. Nah, yang ramai besok mungkin yang ke DPR. Ke DPR, Pak, ya? Itu gabungan dari se-Indonesia, Pak? Se-Bandung. Se-Bandung? Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat, ada yang dari Tasik, Ciamis, Garut, Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Purwakarta, Banten, Pak. terus provinsi lainnya dari Banten. Kita bareng-bareng. Tenongan, Pak? Ya, kami. Ya, untuk banyak kan aspirasi teman-teman dari yang beda dari kita, menganggap apa yang kita lakukan itu makar. Seperti itu. Apa tanggapannya, Pak? Itu mau udah salah kaprah ya. Emang kalau menang pakai curang enak kan, enggak juga ya. Menang kalau dengan fair semua kan mengakui itu. Kalau menang dengan curang mah enggak. Mungkin Kang Yus mau lanjutkan nih. Ya, dalam pemilu ini kan proses telepon itu berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu ada angka-angka di beberapa wilayah kota Bandung ataupun daerah lain itu ada perbedaan antara Relkon dan Sirekap. Nah, ini yang jadi persoalan, dan ini menjadi Sirekap si curang. oh ya, Sirekap si curang atau si orang-orang apalah itu. Nah, ini menjadi potensi bagi, menurut saya ini untuk dijadikan alat kecurangan. Biasanya kan misalnya untuk ada perbedaan ini biasanya dibulat-bulatkan. Nah, itu kan sudah nggak benar gitu kan. Nah, karena misalnya kemana nih arah ini, karena tidak punya data hasil H1 gitu kan, C1. Nah, itu kemudian angka-angka tersebut bisa saja diakumulasi atau dibuat angka berapa untuk mencapai target tersebut. Nah, itulah yang namanya kecurangan. Terima kasih. Ya, kalau saya sih menanggapi masalah makar tadi ya, kita tidak makar itu sebetulnya itu senjata mereka. Jadi kalau mereka tuh udah tidak kehabisan otak gitu ya, kehabisan pikirannya. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan keinginan mereka ya, rejim atau siapa lah yang berkuasa, itu kalau nggak makar teroris ya, atau intoleran, itu mah udah lagu lama. Kita mah udah nggak terpengaruh sama itu. Yang penting kita berjuang untuk rakyat Indonesia ya, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa ini ada kesalahan, ada ketimpangan dalam kelakuan di pemilu ini. Gitu aja dari saya. Iya, maka awalnya kan KPU tidak mengakui
bahwa ada server mereka di Cina. Nah, beberapa hari yang lalu mereka baru mengakui. Itu tanggalnya gimana, Pak? Ya itu mereka tuh selalu begitu, gitu. Selalu gitu kan ya. Jadi bagi mereka mah halal yang gitu ngebohong halal. Terus apapun yang dilakukan kita tuh salah gitu ya. Selalu bertentangan dengan mereka. Dan mereka tuh punya kewenangan, punya apa segala macam untuk menuduh kita gitu, seperti itu. Ya itu jadi pertanyaan bagi kami ya. Ya jadi bingung kita kan semuanya Sebetulnya itu kan juga merupakan ikut campur negara lain terhadap sistem internal demokrasi di Indonesia. Itu kan angka-angka itu kan rahasia kan. Nah, yang semestinya internal di KPU gitu kan, diaudit oleh Bawaslu. Angka-angka itu harus benar gitu kan. Dari bawah, dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Saya kira ini juga masih proses. Saya kemarin tanyakan kepada Bawaslu, ini sudah dari perhitungan ini sampai mana? Kecamatan sudah selesai, kota Madia selesai. Oh mungkin sudah sampai provinsi. Gitu. Nah itu kan proses itu harus benar-benar angka itu tepat lah. Tidak ada perbedaan ataupun kecurangan itu. Yang tahu ya mana? Ya, sedikit saja sih. Kalau misalkan pemilihan legislatif atau kepemimpinan, baik itu tingkat terkecil sampai ke negara, perwakilan rakyat, dasarnya adalah kejujuran. Kepemimpinan atau leadership itu adalah untuk masa depan, terutama dirinya sendiri, masa depan bangsa, anak cucunya. Jadi imbauan saya, ya berlaku jujurlah, karena kejujuran itu lebih berkah. Siapapun Anda, dimanapun posisinya, jujur itu untuk anak cucu Anda. Jadi jangan permainkan ini. Kalau mau dibongkar, dibahas, ya silakan saja. Gitu. Tapi berlaku jujur lebih cepat menyelesaikan permasalahan ini, akan mengurangi dana atau biaya di masyarakat. Karena biaya ini juga menambah beban negara. Satu Bekasi 700 TPS kalikan 6 petugas kalikan 3 hari hanya untuk mengurang, ketika dihitung itu angkanya bisa sampai 2.800.000.000. Kalau se-Indonesia diperbaiki, berapa miliar lagi yang harus keluar? Berapa kota kabupaten yang harus diperbaiki? Jadi jujurlah, jangan memaksa orang untuk berbuat curang. Dan untuk pengakuan saat ini juga gak usahlah berrepot-repot. Kalau udah salah ya ngaku aja salah, gitu aja. Itu jangan menutup-nutupi, itu aja. Karena kepemimpinan hasil dari permainan curang, nantinya tetap aja ya Pak ya, mau pakai si rekap, si karep, semuanya jadi bin curang. Bin curang ya, bukan bin soleh, bin apa gitu. Ini binnya jadi bin curang. Kalau dulu jujur dengan kemenangan dengan jujur, kalau sekarang kemenangan bin curang, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah itu ya, kira-kira apa tujuannya? Nah ini unek-unek yang ingin disampaikan sampai ke Jakarta. Nah, ini sudah banyak sekali di masyarakat adalah ini, tinggal barangkali menunggu kemarahan yang besar. Jadi kalau pemerintah memang ini yang ditunggu kemarahan rakyat, ya silakan aja. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Nah, biasanya kan suka ada isu bahwa ketika ada aksi ke Jakarta ataupun kemana juga yang menentang putusan ini adalah bayaran, Pak. Nah, Nah, masa bayaran ini gimana? Ini harus diluruskan sebelum kita berangkat. Ya kalau saya sih mungkin harus jelas siapa yang membayarnya gitu ya. Nuduh jangan pakai asal mau nuduh. Jadi kalau kita ini jelas bayaran kita juga. Tapi bayar masing-masing. Biar masing-masing. Nah, patungan. Kalau ingin tahu 100.000 satu orang patungan ini untuk apa segala macam gitu kan. Jadi itu klarifikasi dari kita ya sebagai pejuang. Itu bayarannya ya. Ya bayarannya itu bayar masing-masing. Betul-betul murni ya Pak ya? Murni bayar masing-masing. Secara tegas kami nyatakan tidak ada yang Iya, tidak bayar. Belum ketemu kalau ada konglomerat Pak yang Coba mau cari yang bayarin. bayarnya siapa? Boleh lah. Cari aja kan pemerintah Kita terima nih, misalnya dari 9 laga nih yang sudah 1000-an laga, coba sumbang kita uang yang banyak, barangkali kita terima juga, nggak apa-apa, tapi perjuangannya masih tetap gitu. Tapi saya belum ada nih donatur yang mau ngurusnya beginian nih. donaturnya dibagi dua dengan ongkos sekolah anak ya, terus ke dapur. Kita bagi dua nih. Kalau kita 100.000 sehari biaya dapur, ya itu kita bagi dua, 50.000 untuk perjuangan, 50.000 untuk dapur gitu aja. Seperti itu biayanya mungkin. Indonesia belum habis, masih ada yang berketuhanan. Jadi kita masih memegang Pancasila. Ya. Jadi kita percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa.
bukan pembayaran yang sambil menyiksa. Dari oligarki, dari apapun itu, orang-orang curang biasanya menutupi kesalahan dengan uang. Kita percaya ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila, satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita percaya ketauhidan kita bahwa Allah melihat semua ini dan kita yakin dengan keadaan selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Terus ini tambahan. Kalau yang nyumbang biasanya ada keinginan. Jadi kalau saya bantu sekian puluh miliar, pasti ada yang maunya dia. Ujung-ujungnya pasti bagi. Nah kalau kita apa yang diharapkan sama mereka penyumbang nggak ada. Nggak ada. Makanya nggak ada nyumbang. Yang namanya relawan itu tidak akan jadi apa-apa. Beda dengan orang partai kan. Kalau kita di partai minta dukungan itu jadi anggota dewan, jadi apa gitu ada nanti di akhirnya. Tapi kalau kita apa yang diharap nggak ada. Cuma ingin Indonesia ini tenang, aman, tentram. Seperti balik ke sedia kala zaman hasil perjuangan kita yang zaman dulu itu kan seperti itu ya tujuannya. Karena kita juga ingin seperti zaman dulu Indonesia kembali ke ketenangan, Marwahnya, ke, ya. merdeka lah intinya kan sekarang baru merdeka. Ingin kemerdekaan, ingin diraih agama. Itu mungkin dari saya. Ketentuan Pak. Nah, satu lagi. Mengenai proses hukumnya, mengenai proses hukum yang ada indikasi kecurangan proses itu. Kita ke KPU meminta KPU untuk membatalkan hasil pemilu. Lalu ada hak angket. Ya. Bagaimana jika akhirnya hak angket ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Oke. Dimanapun pada saat prosesi pencarian kepemimpinan atau apapun itu selalu ada kecurangan. Nah, salah satunya adalah kecurangan itu diinformasikan bentuknya apa. Nah, sebagian dari para pemikir, Pak Mehmet juga salah satu pemikir yang ada di Jawa Barat atau di Kota Bandung dan sudah di Indonesia juga karena sudah ke MPR juga, bahwa kecurangan itu sangat masif sekali, terstruktur, masif dan sistematis. Sikap ini juga harus segera diyakini, dipahami oleh masyarakat bagaimana sih prosesnya kecurangan itu. Melihat media informasi, menilai di lapangan, dan semuanya itu artinya masyarakat dididik untuk jujur, adil, dan berdemokrasi dengan baik. Sisanya kalau ada orang-orang yang melakukan seperti itu, tolong bantu informasikan juga melalui media atau apapun di masyarakat. Karena suap sebelumnya itu sangat mengganggu sekali dan akhirnya menjadi penutup kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, kecurangan-kecurangan ini harus disikapi ya dengan informasi dari publik dan kesadaran masyarakat bahwa sebetulnya kemenangan adalah ini. Ini tidak prosesi pada momen ini aja, 2024, tahun-tahun sebelumnya juga sama. Dan ketika itu dilakukan pembiaran terhadap kecurangan, alhasil adalah kita menjadi menerima tentang kejahatan. Ketika orang menerima hasil kejahatan adalah sama dolimnya dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut, itu aja. Jadi masyarakat dididik pintar, dididik baik, karena keyakinan itu mempengaruhi masa depan, baik dirinya, masyarakatnya, bahkan anak cucunya. Kalau kejujuran itu dipertahankan, kemarin saya sudah menolak. Tapi karena kekuasaan, uang itu lebih dari segalanya, tidak meyakini ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya dibebani rasa takut, sieun teu makan, takut gak makan, takut jabatan. Coba jujur deh, gitu. Kalau jujur silahkan komunikasikan diri Anda dengan Tuhan, itu aja cukup. Saya juga bukan orang baik, saya relawan saja, masyarakat biasa yang terhegemoni dengan kekuasaan yang sangat riskan ini. Akibatnya ya terseok-seok seperti sekarang, harus berjuang lagi, benerin lagi gitu. Seperti itu. Jadi semuanya, all elemen dari kecil sampai atas, kesadaran untuk kejujuran, kalau salah jelas salahnya. Seperti itu mungkin Pak. Ini ada tambahan ya. Silakan Pak. Cerita hak angket ya. Jadi sekarang ini hanya ada 3 cara untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah. Satu, lewat angket, itu lebih banyak politisnya ya. Dan ini juga sekarang tarik ulur karena dikaitkan dengan para caleg yang sudah menang. Karena KPU ini kan terkenal juga ada jual beli suara dan sebagainya ya. Nah ini bisa dimainkan oleh mereka ya, makanya ini tarik ulur. Sampai sekarang hak angket juga belum jalan. Dan pihak istana kelihatannya sangat takut pada hak angket ini ya, karena bisa turun di pemakzulan. Yang kedua,
lewat jalur undang-undang pemilu, lewat Bawaslu, kemudian setelah dari Bawaslu ke MK. Nah ini semua udah dikunci nih, udah dikunci, jadi kelihatannya agak sulit juga kita ini main uang lagi. kecuali kalau orang-orangnya udah ganti ya, barangkali bisa ya. Yang ketiga lewat parlemen jalanan. Nah yang hari ini sama besok itu adalah parlemen jalanan yang mendukung atau mendesak KPU supaya mengkoreksi kelakuan jahatnya ya. Karena memang mereka sudah melakukan kejahatan. Nah yang kedua, demo di DPR juga sama, itu minta supaya hak angket kita dukung untuk didorong supaya jalan ya, supaya ini betul-betul jalan nih, hak angketnya jalan, dari Bawaslunya jalan, kemudian kalau enggak juga ya ini parlemen jalanan beneran nanti. Tapi hak angket juga kewajibannya, Pak. Kewajiban, semuanya kewajiban ya. Jadi hak secara politis, kalau satu lagi teknisnya ke Bawaslu. Nah di Bawaslu atau MK itu tidak mengatur atau tidak menerima pengaduan soal kejahatannya, tapi soal hitungan aja, bahwa di sini ada kelebihannya, ada kekurangan, ini siapa yang menang, siapa yang kalah itu aja. Nah kejahatannya siapa yang mau, niat jahatnya sejak sebelum pemilu, pada pas dan pasca pemilu siapa yang ngurusin nih? Polisi ya kira-kira juga nggak akan nerima juga ini ya, dibalikin lagi nanti, oh itu undang-undang pemilu, bolak-balik aja. Ini kan sama-sama rejim istana. Saya kira itu barangkali cukup lah. Mudah-mudahan bisa menjelaskan tujuan kita ke sana. Oke, cukup teman-teman. Kita akan berangkat ke Jakarta mungkin beberapa menit lagi kita jelaskan. Mohon doanya untuk teman-teman yang lain yang di daerah lain, ayo kita kepung KPU, kita duduki DPR. Loh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.